Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Selamat bergabung dengan channel saya, channel OLN Ocu LC Ngaji. Para rekan-rekan channel OLN yang dirahmati Allah. Pada konten kali ini kita akan mempelajari kaidah ilmu nahu, atau mungkin lebih singkatnya ngaji ilmu nahu, dengan membaca teks satu kitab nahu yang kitabnya saya ambil dari kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Konten ini akan saya persembahkan dalam beberapa episode ke depan, yang konten ini saya sebut atau beri nama dengan As-Silsilatu Adz-Dzahabiyah fi Durus al-Qawaid an-Nahwiyah. Silsilah emas dalam pelajaran kaidah nahu, yang saya ambil dari kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Kemudian materinya adalah tentang al-maf'ul bihi. Jadi awalnya kita mulai dari pembahasan tentang al-maf'ul bihi dari kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Baik, di slide ini saya tampilkan satu cover kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Artinya inilah dia cover dari kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah yang saya pakai, yang saya tampilkan. Jadi rekan-rekan yang ingin mungkin menyimak kajian ini, maka silahkan gunakan kitab ini, baik itu kitab manualnya ataupun mungkin kitab berbentuk soft file seperti PDF umpamanya. Cari kitab yang cetakan ini kalau supaya agar tidak susah dalam menyesuaikan yang mana yang saya baca. Jadi ini kitabnya cetakan Muassasah Ar-Risalah Nasyirun, kemudian kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah, ini judulnya. Kemudian juga pengarangnya namanya Asy-Syaikh Mustafa Al-Walayini. Entah namanya Al-Walayini bacanya atau Al-Walayini, Allahu a'lam ayyuhuma sahih. Tapi mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan keberkahan dari Allah untuk kita dan untuk penulisnya. Baik, ini kajian atau konten bagi rekan-rekan yang mungkin sudah pernah belajar qawaid dan ingin memperdalam lagi, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh orang-orang yang mungkin baru belajar belajar nahu. Tentu perlu tenaga ekstra. Ala kulli hal, mari kita lanjutkan. Baik, ini dia kita masuk di slide berikutnya. Ini kita sudah nampak teks kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah. Kita langsung di bab at-tasi', bab ke-9 tentang mansubat al-asma', isim-isim mansub. Ini sedikit menarik tarkibnya. Mansubat al-asma' ini jelas tarkibnya kita sebut namanya idhofah Tapi idhofahnya ini namanya idhofatu as-sifah, idhofatu as-sifah ila idhofat as-sifah ila al-mawsuf. Artinya apa? Ini yang jadi mudhafnya adalah sifatnya. Ini sifat. Al-asma ini mausuf. Nah, yang tarkib yang biasa kita dengarkan adalah al-asma, yang biasa kita al-mansubat. Nah, ini yang biasa kita yang biasa kita lihat yang biasa kita baca gitu. Nah, al-asma al-mansubat ini jadi mausuf yang kita berikan sifat. Nah, al-mansubat ini menjadi sifatnya. Nah, tentu ini bukan tarkibnya bukan idhofah Nah, sekarang
yang di sini itu terkibnya idhofah, di mana yang sifah itu disandarkan kepada mausuf. Artinya apa? Sifat ini ditarik ke depan jadi mudhof, kemudian asma yang di depan artinya jadinya di belakang, sehingga jabatannya sebagai mudhof ilaih. Baik, jadi itu bagian menariknya ya. Jadi mansubat al-asma ini namanya idhafatu as-sifah ila al-mausuf. Sifat menjadi mudhaf disandarkan kepada mausufnya sendiri, yaitu al-asma. Baik, ini sedikit tambahan untuk menentukan jenis idhofahnya. Ala kulli hal, ini idhofah al-asma, mansubat al-asma ini maksudnya adalah isim yang dinasabkan atau isim mansub. Baik, sekarang kita kembali. Mansubatul asma 14. Isim-isim yang dinasabkan itu ada sebanyak 14. Nah, mana sajakah atau mana saja dia yang 14 itu? Al-maf'ul bihi, al-maf'ul mutlaq, al-maf'ul lahu, al-maf'ul fi, al-maf'ul ma'ah, dan al-hal, tamyiz, al-mustathna, al-munada, khabar fi'il naqis, khabar huruf yang diserupakan dengan laisa dalam fungsinya, kemudian isim inna atau isim salah satu rekan dari inna, kemudian isim la yang menafikan jenis, kemudian ada beberapa yang dia disebut tawabi', isim yang dia mengikut isim mansub yang terletak sebelumnya. Baik, inilah dia isim mansub sebanyak 14. Nah, sekarang ada yang menarik. Pertama, kalau kita lihat di sini ada beberapa pengulangan kata maf'ul ya. Al-maf'ul, ada maf'ul, ada maf'ul, ada maf'ul lagi. Ada maf'ul lagi. Ya, ada 5. Ya, ada 5 kata yang namanya al-maf'ul. Ini yang disebut dengan istilah al-mafa'il ya. Al-mafa'il. Al-mafa'il. Jamak dari maf'ulun. Jadi ada 5 maf'ul di sini. Yang membedakannya adalah embel-embel setelahnya. Seperti yang pertama ini embel-embelnya atau qaidnya atau tambahannya bihi. Yang setelah itu al-mutlaq. Setelah itu lahu. Setelah itu fihi. Setelah itu ma'ah. Jadi embel-embel inilah yang membedakannya. Maka kalau kita sebut maf'ul saja, itu masih dipertanyakan maf'ul yang mana. Maka ketika kita ditanya umpamanya ya, atau kita bertanya kepada orang lain, ra'aitu al-qalamah. Ra'aitu al-qalamah. Pertanyaannya artinya kalau kita tanya orang umpamanya, kata al-qalamah di sini i'rabnya apa? Nah, kalau kita jawab i'rabnya adalah maf'ul saja tanpa embel-embel, ini masih bermasalah. Ya, karena tadi yang bernama maf'ul itu ada 5. Nah, maf'ul yang mana? Nah, ini ternyata yang besar ini, maf'ul yang mana? Apakah maf'ul bihi, lahu, atau nama lainnya li ajlihi, maf'ul fihi, atau maf'ul apalagi ma'ah? Yang mana satu? Itu maf'ul mutlak. Nah, ini. Maka jawaban yang tepat adalah ya kita bilang al-qalam ini i'rabnya adalah ya, maf'ul bihi. Ini maaf tulisannya. Kita jawab maf'ul bihi. Nah, ini ada tambahan di sini. Nah, maf'ul bihi berarti bukan maf'ul li ajli, bukan maf'ul fihi, bukan maf'ul ma'ah, bukan maf'ul mutlaq. Maka kalau memang kata itu i'rabnya adalah maf'ul bihi, maka jangan lupa untuk menambahi atau menyebutkan atau menuliskan bihinya. Baik, kembali kita ke halaman sebelumnya. Jadi ada 5 ya penyebutan atau 5 kata yang menggunakan kata al-maf'ul, sehingga disebut al-mafa'il.
Ada 5. Nah, yang membedakan adalah embel-embel setelahnya. Embel-embel setelahnya. Itu yang pertama yang menarik. Kedua yang menarik adalah di sini embel-embelnya tambahannya mutlak. Nah, kita bedakan ya. Ada, kalau yang sebelumnya ada tambahannya ada maf'ul bihi, ya, ada apa? Alaih, ma'a, lahu. Nah, di sini dia hanya menggunakan kata mutlak. Nah, sebetulnya ini maksudnya adalah ghair muqayyad, artinya tidak ada tambahan, tidak ada embel-embel, hanya disebut maf'ul saja, alias tidak ada embel-embel setelahnya. Cuman akhirnya kata al-mutlak itu sendiri yang menjadi embel-embelnya. Jadi orang menyebutnya sekarang maf'ul mutlak gitu. Sebetulnya mutlak itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa maf'ulnya itu tidak ada embel-embel, tidak ada kaitan, tidak ada embel-embel selain, tidak seperti yang lain. Ada bihi, ada lahu, ada fihi, ada ma. Baik. Ini mengenai dua hal yang menarik di sini. Jadi rekan-rekan sekalian, isim mansub itu ada 14. Nah, kemudian kata Syekh Mustafa di sini, wa yastamilu hadzal babu ala 9 fusul. Bab 9 ini itu nanti pembahasannya terdiri dari 9 pasal, 9 subbab. Nah, mana 9 subbab itu? Minal maf'uli bihi ilal munada. Jadi masing-masing maf'ul ini nanti ditambah hal, tamyiz, al-mustathna dan munada itu jadi satu fasal. Jadi al-maf'ul bihi satu fasal, al-maf'ul mutlaq satu fasal, al-maf'ul lahu satu fasal, sampai nanti al-munada satu fasal. Jadi semuanya 9. Nah, pertanyaannya, khabar fi'il naqis ini nanti sampai akhir ini tabi' lil mansub apa dong? Fasal dia tumbab gitu. Nah, ini dijawab, artinya dijelaskannya. Wa qad sabaqa al-kalamu 'ala al-bawaqi. Nah, al-bawaqi ini artinya sisanya. Sisa dari 9 tadi. Jadi maf'ul ini nih sampai munada. Dari khabar fi'il naqis ini ya, fasal juga, cuma itu sudah dijelaskan dalam isim-isim marfu di juzuk kedua. Artinya sudah dijelaskan dari khabar fi'il naqis ini sampai akhir itu sudah dijelaskan di bagian isim marfu. Ma'ada at-tabi' lil mansub. Jadi waqad sabaqa al-kalamu 'ala al-bawaqi fi syarhi marfu'atil asma' fil juz' ats-tsani. Pembicaraan tentang sisa-sisanya dari yang 9 tadi, dari khabar fi'il naqis ini, itu sudah dijelaskan, sudah lewat penjelasannya dalam bab marfu'at al-asma, isim marfu' di juz yang kedua. Ma'ada at-tabi' lil mansub, selain dari yang terakhir ini, isim mansub yang terakhir ini yang disebut dengan at-tabi' lil mansub. Nah, yang ini artinya yang terakhir ini itu fanatakallamu alaihi fi hadzal juz'i insyaallah taala. Ini akan dibincangkan di juzuk ini kata Syekh Mustafa. Artinya isim mansub yang at-tabi' lil mansub ini, bagian yang ini itu belum dijelaskan di pembahasan tentang isim marfu, dan akan dijelaskan di juzuk ini kata beliau. Baik, kita masuk pada pembahasan al-maf'ul bih. Ya. Pertama kita masuk tentang ta'rifnya. Ya, ta'rif apa itu al-maf'ul bih. Di sini beliau mendefinisikan maf'ul bih itu ismun dalla ala syai', sebuah isim yang maknanya menunjukkan sesuatu, atau lebih singkatnya isim yang maknanya itu, makna yang ditunjukkan oleh isim itu waqa alaihi fi'lul fa'il, menjadi sasaran atau objek dari perbuatannya fa'il. Nah, jadi ada istilah fi'il, ada fa'il. Ya. Ini perbuatan, ini pelakunya. Nah, kalau digabung fi'lu al-fa'il, perbuatan dari fa'il.
perbuatan dari fa'il ini, dari pelaku ini, itu sasarannya, objek ini adalah makna yang ditunjukkan oleh isim tersebut. Jadi ketika ada satu isim, dia menunjukkan sesuatu objek, katakanlah begitu ya, atau makna. Terus maknanya ini ternyata, atau benda yang ditunjuk atau makna yang ditunjuk oleh isim itu, dia menjadi sasaran atau objek dari sebuah perbuatan seorang pelaku, atau perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, kita nanti akan uraikan di contoh. Isbatan au nafya, baik perbuatan si fa'il itu dalam bentuk diisbat, artinya dalam bentuk positif, tidak dinafikan, atau nafyan, atau perbuatan si fa'il tadi itu dinafikan, ditidakkan. Nanti akan kita uraikan lebih detail lagi di contoh. Walam tughayyar li ajlihi suratul fi'il, dan bentuk dari fi'ilnya itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Jadi nggak ngefek ini. Mau dia diisbat atau dinafi, fi'ilnya itu, fi'il dari fa'il itu tidak berpengaruh kepada bentuk fi'ilnya. Baik, mari kita lihat contohnya. Fal awwalu, contoh yang pertama, maksudnya dari yang isbat ini. Baraitu al-qalama, ya, baraitu al-qalam. Baik, kita lihat di sini, kita uraikan di sini. Baik, jadi di sini disebutkan baraitu al-qalam. Jadi di contoh ini disebutkan baraitu al-qalam. Ya. Ada di sini fi'il, fa'il, ya, kemudian nah di sini baraitu al-qalama. Ya. Baraitul qalama. Barai ini fi'il, kemudian tu ini fa'il, al-qalama ini adalah dia maf'ulun, ya, maf'ulun bihi, ya, maf'ulun bihi. Baik, al-qalam ini maf'ulun bihi. Oke. Pertanyaannya sekarang, apakah iya ini maf'ul bihi? Kita lihat, al-qalam ini kan isim, ya, isim, dia isim, kemudian dia tentu punya makna, ya. Nah, maknanya apa? Ya, sebuah benda yang kita tahu itu. Dan al-qalam di sini nampaknya adalah kalam, pena yang dulu diruncing dulu, kemudian dicelupkan ke tintanya. Bukan pena dalam bentuk sekarang ini ya, yang sudah menyatu tintanya dengan penanya, satu paket. Ini pena dalam bentuk dulu, harus diruncing dulu. Mungkin dari bambu atau dari kayu ya. Nah, di sini. Jadi al-qalam di sini maknanya adalah kata atau isim al-qalam ini, lafaz atau isim ya. Al-qalam ini kan isim. Dia menunjukkan sebuah benda yang kita sebut, katakanlah begini ya. Nah, ini pena. Nah, ini dia menunjukkan sebuah benda ini. Kemudian benda ini nanti dia menjadi sasaran dari baro ini, baro itu ini. Jadi baroi atau baro ini kan artinya menajamkan atau menajamkan atau apa ibaratnya kalau pena meruncingkan. Jadi tu ini jadi fa'il. Jadi saya telah meruncingkan atau menajamkan al-qalam. Jadi fi'il ini menajamkan atau meruncingkan ini dilakukan oleh tu ini, itu sasarannya adalah benda ini. Benda ini, yang benda ini adalah tunjukkan dari kata al-qalam. Jadi al-qalam ini menunjukkan benda ini, dan benda ini dia menjadi sasaran dari fi'il baro yang pelakunya adalah tu ini. Maka al-qalam ini dialah menjadi maf'ul bihi. Baik, itu uraian dari definisi ini. Nah, tambahannya adalah di sini tidak disebutkan manafi, artinya tidak ada kata yang menunjukkan ini ada penafian, ya. Artinya tidak ada disebutkan saya tidak, ya. Ini artinya kalimat positif, ya. Tidak ada penindakan, tidak ada penafian.
Artinya pena ini betul-betul menjadi sasaran aktivitas atau perbuatan penajaman, ya, penajaman atau tadi peruncingan, ya, meruncingkan. Jadi begitu. Nah, sekarang kita lihat bentuk nafinya. Nah, bentuk nafinya kita lihat, artinya bentuk nafinya adalah dengan ada tambahan kata yang menunjukkan penafian, penolakan, atau mari kita lihat contohnya. Ma baraitu al-qalama, ya. Ma baraitu al-qalam. Nah, di sini tadi kita sudah bahas ini al-qalam, baraitu, ya. Bara ini fi'il, itu tadi fa'il, kemudian al-qalam ini maf'ul. Nah, kita tanya, betulkah ini maf'ul bih? Ya, betul, ya. Karena secara definisi dia masuk. Baik, jadi al-qalam ini tadi adalah isim yang dia menunjukkan sebuah benda yang kita sebut, ya, katakanlah gambarnya seperti ini penanya. Nah, ini perbuatan menajamkan atau meruncingkan dilakukan oleh tu ini, itu sasarannya adalah benda yang kita kasih gambar ini, yang disebut pena. Cuma di sini ada ma huruf nafi yang menunjukkan bahwa tidak terjadi aktivitas yang bernama peruncingan atau penajaman ini. Nah, ini yang disebut kalimat negatif atau tadi nafya, ya. Baik, jadi dalam konteks ini lagi-lagi kata al-qalam ini bisa dikatakan sebagai maf'ul bihi sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Syekh Mustafa. Baik, itu mengenai definisi. Kemudian kata Syekh Mustafa, waqad yata'addadu fil kalam, dan terkadang maf'ul bihi dalam sebuah kalam itu bisa lebih dari satu jumlahnya. Kapan? Apabila fi'il yang digunakan dalam kalam itu adalah fi'il muta'addi yang dia dia butuh lebih dari satu maf'ul bih. Jadi kalau dalam kalam itu kita menggunakan fi'il muta'addin yang muta'addinnya lebih ke fi'il muta'addin ke lebih dari satu maf'ul bih, maka tentunya nanti di kalam itu ada maf'ul bih yang jumlahnya lebih dari satu. Di sini beliau berikan contoh. Pertama, a'taitu al-faqira dirhaman. Di sini fi'ilnya a'taitu fa'ilnya. Nah, maf'ul bih pertama adalah al-faqir, maf'ul bih kedua dirhaman. Nah, di sini ada dua maf'ul bih. Kemudian dhanantul amra waqi'an. Ini fi'ilnya dhanna, tu ini sebagai fa'il. Nah, al-amra waqi'an ini maf'ul bih pertama, waqi'an maf'ul bih kedua. Kemudian yang ketiga contohnya, a'lamtu sa'idan al-amra jaliya. A'lama ini fi'ilnya, tu ini fa'il, sa'idan maf'ul bih pertama, al-amra kedua, jaliyan yang ketiga. Jadi ini contoh dari fi'il yang muta'addi ke tiga maf'ul bih. Nah, jadi tergantung, jadi berapa jumlah maf'ul bih dalam satu kalam, berapa jumlah maf'ul bih yang disebutkan dalam satu kalam, itu tergantung jenis fi'il muta'addi yang kita pakai, ya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Kita akan sambung di episode berikutnya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.